Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Ma Agus Kukurusuk. Kali ini Ma Agus berada di kota Cianjur, tepatnya di daerah Jalan Pangeran Hidayatullah. Di sini ada salah satu makam yang dikeramatkan oleh warga sekitar, yaitu Pangeran Hidayatullah dari Kesultanan Banjar ya. Mudah-mudahan Ma Agus nanti ketemu sama pengelolanya ya. Ikuti Ma Agus Kukurusuk. Oh ternyata ini lumayan ya. Jika saudara-saudara atau dulur Ma Agus mau ke sini silahkan, yaitu tepatnya di Jalan Pangeran Hidayatullah ya. Ma Agus akan masuk, mudah-mudahan ada pengelolanya. Oh, Assalamualaikum Pak. Salam Kak. Aduh, punten Pak. Puntennya Pak. Siap. Sarang Bapak saya Pak. Sarang Bonang Pak Eta. Bapak Bonang. Bonang, pengurus di dia panggilnya Pak. Mohon ras alhamdulillah. Tos lami Pak. Atas alhamdulillah. Oh, janten upami seorang Sunda mah turunan-turunan gitu panggilnya. Turun janten gitu. Tapi kaopat Pak Eta. Oh, janten kaopat. Mohon ieu pun biang katilu. Oh, mohon. Ieu putrana intina Pak Eta itulah. Kedua, pengen alibasa di Bogor. Mohon. Itu pengen ditelah. Oh, janten itu teh sanes lukisan ya Pak? Sana kita foto di buku. Oh, foto Di buku The Banjarmasin Teh. Terus. Foto di zaman Belanda. Iya. Oh. Itu mah tas diedit Pak Eta ieu tas kan. Ternyata di sini udah ada tuh keturunan-keturunannya. Ternyata Sultan Hidayatullah. Oh, tapi bukan keturunan dari Cikunu ya Pak ya? Nikah dengan Nimas Ece. Oh, Keturunan dari Cikunu Cianjur. Nimas Ece-nya. Iya. Punya anak Pangeran Alibasa, punya anak Pangeran Salibasa, Iya. punya anak ini 10 mungkin ini ada gitu. 16 ini. Iya Di Pak. Pangeran Alibasa punya anak 6. Iya. Oh, gitu ya Pak. Nah, ini sejarah singkatnya mungkin untuk mempermudah. Iya. Sebenarnya kalau buku sejarahnya ada di sini. Oh, buku sejarahnya. Oh, iya betul. Nah, ini yang buat oleh Bali Banda. Tapi ini ada apa? Diperjualbelikan atau tidak, Pak? Tidak. Oh, tidak. Ya. Tapi ada apa namanya istilah cetakan-cetakan yang lainnya, Pak? Ada cetakan-cetakan yang lain. Oh, iya. Ini dibuat oleh Balit Bangda ketika kemarin 2019 diadakan seminar. Oh, udah ada seminar ya, Pak ya? Sejarah Banjar setelah kemerdekaan dan sebelum kemerdekaan juga, terus itu tradisi Banjar. Jadi ini Pak, Sultan Hidayatullah itu berasal dari Banjar ya, Pak ya? Dari Kesultanan Banjar, Sultan terakhir Kesultanan Banjar Oh. yang dibuang oleh Belanda. Iya, itu tahun berapa itu, Pak? Dibuangnya tahun 1862. Langsung ke Cianjur atau gimana itu, Pak? Langsung ke Cianjur. Oh, ya Allah, ya Rabbi. Jadi langsung ke Cianjur itu dibuang sama Belanda atau POC ya zaman dulu ya Pak ya? Bukan. Bukan. VOC sudah tidak ada. Oh, udah tidak ada itu. Jadi langsung kerajaan Belanda. Oh, langsung sama Nah, ini kerajaan. sejarahnya. Gimana Pak itu Pak kalau itu ya Pak? Nah, ini Pangeran Hidayatullah bergerak Sultan Hidayatullah. Oh iya. Lahir di Martapura tahun 1822. Ya. Putra Sultan Muda Abdurrahman, cucu dari Sultan Adam. Disahkan menjadi Sultan Banjar berdasarkan surat wasiat Sultan Adam. Tanggal 12 Safar 1259 Hijriah tahun 1855. Iya. Secara de jure, ya. Iya. Dan de facto-nya sama rakyat diangkat menjadi sultan di Martapura di Bandung 5. Ketika perang berlangsung tahun 1859 sampai 1862. Berarti antara 3 tahun ya Pak ya? 4 tahun. Oh, 4 tahunan ya. Nah, ini surat wasiatnya yang telah kami terjemahkan. Oh, ini sudah ada surat wasiatnya juga ya Pak? Nah, sebenarnya surat wasiatnya ini seperti ini. Bahasa Arab Melayu. Oh iya betul. Ini kopiannya. Berdasarkan ini
dia diangkat oleh kakeknya menjadi sultan. Oh iya iya iya. Nah, di sini perang Banjar adalah perang antar dua kerajaan. Mungkin ini Kesultanan Banjar dengan kerajaan Belanda. Karena Belanda licik dan serakah apa istilahnya mengikut campur dalam masalah urusan Kesultanan Banjar. Kesultanan, iya betul Pak. Pangeran dia itu sebagai sosok utama atau panglima perang. Iya, Menyusun strategi medan perang ya, dari Madura Selatan, Utara hingga Kalimantan. Lumayan luas ya jadi, Pak ya jadi ya Pak ya. Kalau kita petakan itu 3 kali Pulau Jawa. Oh iya betul. Makanya beliau itu punya panglima 96 orang. Oh. Nah, ini jadi perangnya juga perang fisabilillah. Iya betul. Iya. Perang jihad. Kok bisa berarti beramal gimana ya Pak ya? Ada keterangannya di buku itu ada. Oh ada keterangannya ya. Nah, iya. Di sini dengan semboyan haram menyerah dalam sangit wajah sampai ke putih. Apa itu Pak artinya Pak? Dalam sangit itu. Haram menyerah dalam sangit itu sampai kulit terbakar. Oh. Perang harus sampai beres. Wajah sampai kaputing ya. Oh sampai beres Pak ya Pak. Sampai beres. Ya, Kerajaan Belanda mengarah pasukan gabungan marinir, infanteri dan armada perangnya. Iya betul. Sampai ke jatuh pertahanan diri kapal laut itu sampai ke tengah Pulau Kalimantan. Iya. Beberapa kapal Belanda termasuk kapal Orlus yang paling hebat. Iya Pak. Ditenggelamkan di Muara Barito. Wah betul. Nah, itu yang di ini. Makanya Belanda memberikan ini kepada beliau Hoofdstadelijk, kepala pemberontak. Oh iya. Belanda, tapi kan melihat oleh rakyatnya dia diangkat menjadi sultan. Betul. Ya, pasti akan bertentangan. Iya. Dan semua Belanda ini menyediakan hadiah untuk penangkapan Pangeran Datulah hidup maupun mati. Iya, Termasuk para panglimanya, termasuk Pangeran Antasari, Bang Rehman, Haji Buyasin. Itu kepalanya mempunyai nama. Yang paling besar itu Pangeran Hidayatullah dengan Pangeran Antasari pamannya. Oh, satu itu ya, satu kurun ya? Yes. Oh, sama Pangeran Antasari Pangeran itu ya. Antasari itu salah satu panglima beliau. Oh, masih saudara itu ya Pak? Pamannya. Oh, pamannya itu Pak. Iya betul. 3 tahun setengah melewati kegagalan, Belanda menggunakan taktik keji dengan tidak terlalu menyandang ibunya. Ada di atas. Iya. Ibunya istri dengan anak-anaknya. Dan kakaknya dan para kerabatnya 67 orang ditangkap, dibawa ditangkap dengan alasan melaksanakan perundingan. Dan Pangeran Hidayatullah disuruh turun dari medan perang. Kalau enggak akan aku hukum gantung di alun-alun Martapura gitu ya. Oh iya, ada waktu dulu ya Pak ya. Alun-alun Martapura. Iya. Kalau tidak mau turun gunung. Nah, ketika turun katanya ada perundingan, ternyata tidak ada perundingan. Beliau ditipu oleh Belanda. Dan akhirnya dibawa dari Martapura ke Banjarmasin. Iya. Di Banjarmasin dengan kapal Bali. Ini Ratu Ratu Kerajaan Belanda tanggal 3 Maret kemarin ya, tanggal 3 Maret. Oh betul. Kapal Bali milik Ratu Belanda. Iya. 67 orang penjajah dibawa ke Batavia, kemudian diaksikan Cianjur langsung. Jadi di Batavia hanya sebentar langsung dibawa ke Cianjur. 2 November 1904 beliau wafat di Bukit Joglo. Ini Pasir Joglo namanya. Oh, dulu teh ini pasir ya? Pasir, bukit kecil. Bukit kecil. Iya betul. Makanya di sini masih ada tangganya. Oh iya. Ke atas. Iya. Dikenal dengan ulama besar jubah kuning. Kenapa Karena itu Pak? orang Kalimantan itu senang memakai baju ini. Nah, ini diilustrasikan beliau Oh iya. dengan baju kuning memimpin perang. Betul. Jadi perang fisabilillah itu perang jihad yang orang-orangnya tidak mau di belakang. Iya. Langsung ya. Pengen di depan karena yang disambut itu syahid. Betul. Apabila aku syahid, aku akan kembali bisa meninggal membawa anak keluarga 70 keluarga. Iya. Masuk surga tanpa dihisab, itu yang dikejar. Iya. Ini bukan masalah dunianya. Nah inilah
apa yang di Singkat ceritanya Pak ya. Tapi itu dari apa namanya istilahnya Kesultanan Banjar itu masih ada yang ke sini nggak Pak? eh, karena Kesultanan Banjar itu di tahun 1860 Ya. sini Udah nggak ada ya? keraton istananya di bumi hanguskan Oh. oleh Belanda. Iya. Iya. Jadi orang-orangnya terpecah. Ketika terjadi perang ini, ketika ditangkapnya Pangeran Detula, ada ucapan hilanglah matahariku, hilanglah pepayung agung. Iya. Makanya ketika beliau ditangkap, mereka menyebar sampai ada yang ke Sumatera, Iya. Sulawesi, Betul. NTB, ya sampai ke Jawa. Mereka mencari di mana Pangeran Detula dibuang, Iya. dan ini ditutup oleh Belanda, tidak ada yang boleh tahu Pangeran Detula dibawa ke Cianjur. Makanya ketika perjuangan dari 1860 ini kan ketika di sini 40 Iya. tahun beliau di 1822 Dua-dua iya. dibuang tahun 1862, berarti beliau umur 40 tahun. Masih Lagi muda ya Pak. gagah-gagahnya. Iya betul. Pemimpin perang ditipu harus kembali Aduh ya Allah. 42 tahun di Cianjur. Jadi lebih lama di Cianjur Betul. dan di sini. Sehingga beliau banyak berinteraksi dengan masyarakat Cianjur. Kayak mengaji atau gimana Pak waktu itu? Ada ceritanya gitu nggak Pak? Beliau itu seorang ulama juga. Oh seorang ulama juga Ya, ya Pak. karena dia belajar dari dalam pagar. Iya. Yang waktu dulu terkenal gurunya itu Syekh Arsyad Al-Bajari. Oh iya. Syekh Arsyad Iya. Al-Bajari itu termasuk salah satu dari 4 ulama besar. Betul. Syekh Arsyad Al-Bajari, Syekh Abu Samad Palembani, Syekh Abdul Wahab Bugis, Syekh Nawawi. Iya Banten. betul. Oh iya. Belajar di situ, dia membawa ilmu agama di sini, disiarkan di Cianjur. Oh di Cianjur, alhamdulillah. Makanya beliau misalnya menjadikan Cianjur itu sebagai kota santri. Kota santri ya. Ketika beliau meninggal 1904, bermunculan lah pesantren. Yang saya coba perhatikan 19 di atas 1904, 1905, 1906, 1907 itu Cibaregbek, Gelar, Gentur, kandang sapi itu bermunculan pesantren dengan membawa ajaran beliau. Jadi ketika di Cianjur ini beliau ini hanya bisa datang dari Cianjur, dari rumahnya ke Masjid Agung Cianjur. Oh Masjid Agung yang Cianjur itu ya Jadi Pak? hanya satu yang boleh datang itu, rumah Masjid Agung Cianjur, karena beliau ditempatkan di benteng Belanda atau tangsi Belanda, tidak boleh berinteraksi dengan masyarakat luar. Iya. Jadi singkat ceritanya gitu ya Pak ya. Nanti kalau misalkan dulu Rumah Agus mau berziarah, datang aja ke sini menemui Bapak ya Pak ya? Ya. Atau nanti ada saudara-saudara Bapak di sini ya Pak ya? Ya, ada Ibu Nur yang sebagai 24 jam ini Pak? Silakan, asalnya memberitahu kami ada di yayasan. Oh, ada yayasannya Pak ya? Di sini sampai jam 9 lah. Sampai jam 9. Kalau misalkan nginep Pak gimana Pak? Bisa nggak Pak? Silakan. Oh silahkan juga. Kita ada ruangan di sini, ada 2 ruangan. Oh iya. Silakan. Tapi yang paling biasa apa didawamkan oleh kata orang Sunda yang biasa dibacakan apa itu Pak di sini Pak? Kalau yang saya tahu beliau itu Kesukanya itu apa Pak? zikirnya itu hanya Bismillahirrahmanirrahim. Cuman dengan tertib, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Cuman dengan satu tarikan nafas kayak Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dihayati dengan salawat Maria. Surat Maria ya. Allahumma sholli sholatan ya Pak ya. Pak, boleh Pak Agus apa namanya istilahnya diantar ke makom? Ya, Ya Pak duluan Pak. Duluan Pak. Ternyata ke makomnya lumayan, nggak terlalu jauh. Tuh. Assalamualaikum. Pak ini banyak sekali Pak ya makam-makamnya Pak ini Pak. Makam keluarga. Oh makam keluarganya Pak ya. Ya. Di sini dari Sultan Pasir, Kalimantan Timur. Oh ini beda-beda Pak ya? Enggak juga, cuma satu ruangan aja. Oh satu itu. Masih ada kerabat atau ya masih ada tali-tali apa namanya saudara-saudara gitu ya Pak ya? Nah ini salah satu panglima beliau. Oh di sini Pak, nggak apa-apa ke sini Pak. Ya siap. Ada 4 pengawal beliau, ini salah satunya. Oh Habib Abu Bakar ya Pak? Ya. Habib Jadi yang membantu beliau itu para Habib banyak juga. Oh.
Jadi ini makomnya tuh sangat terawat sekali. Nah, ini Ibrahim Khaliludin, Sultan Kalau ini Pasir. siapa ya Pak? Sultan Pasir datangnya tahun 1926 Ini Kesininya. Sultan Pasir maksudnya? Kalimantan Timur. Oh, Yang sekarang Kesultanan. jadi IKN. Oh iya betul. IKN kan jadi Ya, pasir PPU dengan tanah Grogol. betul. Ini pasir. Kalau ini Pak ada Istrinya. istrinya dari Sultan Pasir ini Pak. Oh, iya. Nah, Oh, jadi ini makomnya. Makom Pangeran Hidayatullah. nah ini Bukit Jogo karena kita di atas. Oh, ternyata bukitnya kecil ya. Ini kita kecil. Iya betul. Oh, namanya yaitu maaf ya, Pangeran Hidayatullah atau Sultan Banjar ya. Ini ada ya. Nama samaran-samarnya ada nggak Pak selain Pangeran Hidayatullah Pak? Kalau beliau itu dipanggilnya itu oleh kakeknya Ya. Andarun. 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 Kalau yang Andarun itu kita kecil. Kita Oh, pulang kecil tapi meliputi semuanya gitu. iya. Andarun. Andarun ya Pak Ya, ya. Andarun Hidayatullah. Oh, Andarun Hidayatullah ya Pak. Nah, ini ibunya. Oh, ini Ibu Pangeran Hidayatullah Ini yang ya. ditangkap dahulu. Oh, Ratu Siti ya Pak. Ratu Siti. Hmm, Ini yang ditangkap dulu dengan keluarganya. Anak istrinya. Kalau mereka tidak mau turun, betul. akan dihukum gantung. Mereka di alun-alun Martapura. Akhirnya mereka turun karena berbakti kepada ibunya. Iya. Ibunya kan berarti seperti itu. Iya, betul. Kalau Turun ternyata ditipu. oh, Termasuk ini dia Pangeran Wirakusuma. ini siapanya Pak? Ini kakaknya atau adiknya Pak? Ini sebenarnya Pangeran. kalau melihat dari sejarah, Iya. ini adiknya Oh, adiknya. Pangeran Wirakusuma kelahiran tahun 1824. Adik dari beda ibu. Beda ibu ya. Kalau istrinya apa? Istrinya Pangeran Hidayatullah nggak ada Pak di sini Pak? Ini kita belum perbaiki di sana. Oh, ada di sana ya Pak. Itu Dimas Ece. Yang dua itu ya Pak ya? Ya, itu isinya. Itu pepayung raja. Ini yang Misalkan raja. yang itu ya Pak? Maaf ya sebelah Pak. sana. Yang sebelah sana, kalau ini anaknya Ratu Sari Banun. Tapi sampai sekarang masih ada keturunannya nggak Pak? Atau misalkan udah nggak ada Pak? Yang Masih, dari Cianjur gitu Pak? masih ada kami. Oh, alhamdulillah. Tapi sering kesini Pak? Kita selalu mengadakan kegiatan. Iya. Alhamdulillah tahun kemarin kita mengadakan kegiatan, ada beberapa kegiatan. Iya. Kita istilahnya silaturahmi. Dan sekarang juga kita merencanakan ada 4 kegiatan di tahun 2023 ini. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Amin. Mengumpulkan keluarga besar. Iya. Dari Pangeran Mangkubumi Wirakusuma dengan dari keluarga Sultan Hidayatullah. Nanti kita adakan lagi interaksi dengan keturunan dari dalam Cikudul. Oh iya betul. Waktu itu ini berbarengan dengan Pangeran Raden Prawira Dirija II. Yang lokasinya sekarang di mana Pak? Dia itu Bupati Cianjur, Bupati Cianjur. yang berbarengan dengan beliau. Makamnya di Pasarian. Jadi Oh, ketika iya, betul. Pangeran Hidayatullah dibuat ke sini kan di sini sudah ada bupati, yaitu Yeah. Bupati Prawira. Asalnya Pak 1 tahun dengan Bupati Pancariti, Iya. 1 tahun kemudian diganti oleh Prawira Dirija II atau dalam alibasa. Itu selalu berbarengan. Satu Satu turun ini, ya Pak satu ya. di bagian agama. Iya. Saya berinteraksi Masjid Agung Iya. karena saya juga bupati datang dari pendoponya ke Masjid Agung kan dekat. Betul. Dari situ saya berinteraksi. Cuman cerita berinteraksinya mereka itu tidak dipublis. Oh, tidak ada signifikan ya. Makanya coba saya mencari sejarah seperti apa Ya. hubungan dengan kedekatan ini, mereka juga tidak ada ininya sejarahnya. Iya. Karena beliau ini sangat ditutupi oleh Belanda, jangan Iya. sampai Sama-sama. berkumpul lagi dengan ini terjadi Betul. lagi peperangan. Betul sekali ya Pak ya. Pak, terima kasih Pak ya. Ada kekurangan kalau Iya Pak. Pak Anggus izin dulu Pak, mau itu dulu bentar ya Pak ya. Siap. Ya Pak, mari Pak. Sekali lagi, bagi dulu rumah Agus yang mau berziarah, silahkan datang. Yaitu lokasinya bertepatan dengan ada jalan, itu Jalan Pangeran Hidayatullah ya.
deket lah ini pusat kota. Nah, sekali lagi, ayo dulur Agus berziarah ke sini nih, lumayan nih. Tempatnya resik sekali, ya. Sekian dari Mang Agus. Salam kuku rusuk.